Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Famutiari dengan NIM 19214020 dan teman saya Zulfa Izul Labibah dengan NIM 19214003. Di sini kami akan mempresentasikan bab 11 yaitu tentang manajemen aset. Keamanan informasi dan jaringan. Materi pokok tentang manajemen aset yaitu perlindungan yang efektif atau keamanan yang memadai tidak mungkin dilakukan tanpa mengetahui secara tepat objek atau nilai yang akan dilindungi. Standar dan banyak penulis menyebutkan fakta bahwa mengembangkan inventarisasi aset adalah hal pertama yang harus dilakukan dalam teks dari Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau ISMS. Ini memang penting. Meskipun perusahaan tanpa persediaan sering memiliki sistem perlindungan di tempat. Mengetahui nilai aset dan memutuskan bagaimana melindunginya merupakan prasyarat penting untuk penilaian risiko dan pengobatan. Kebijakan dan standar harus mengacu pada kelas aset kerahasiaan dan sensitivitas dan menentukan aturan yang harus diterapkan untuk perlindungan mereka dalam konteks yang berbeda. Manajemen aset membutuhkan satu alat penting dan itu adalah inventaris aset. Manajemen aset informasi. Untuk lebih memahami perusahaan aset informasi yang berbeda, kita bisa mulai dengan mengklasifikasikannya ke dalam kategori berikut. Yang pertama, data di semua media atau database, kertas, file kantor, dan lain-lain. Nomor 2, aplikasi atau perangkat lunak atau dikembangkan secara internal atau diperoleh. Nomor 3, perangkat keras dan peralatan atau laptop, server, perangkat seluler, dan USB. Nomor 4, jaringan sebagai pendukung arus informasi. Nomor 5, infrastruktur atau sebagai sarana ketersediaan informasi. Dan nomor 6, orang atau pengetahuan tentang karyawan dan pihak ketiga. Nah, manajemen aset mencakup tujuan dan pengendalian berikut ini. Yang pertama yaitu tanggung jawab atas aset, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi organisasi aset dan menentukan tanggung jawab perlindungan yang sesuai dengan kontrol khusus, seperti inventarisasi aset, kepemilikan, penggunaan aset yang dapat diterima, dan pengembalian aset. Dan yang nomor 2 yaitu klasifikasi informasi, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa information menerima tingkat perlindungan yang sesuai dengan kepentingannya untuk organisasi dengan kontrol khusus seperti klasifikasi informasi, pelabelan informasi, dan penanganan aset. Dan yang nomor 3 yaitu penanganan media, yang tujuannya adalah untuk mencegah pengungkapan yang tidak sah yakin, modifikasi, penghapusan, atau penghancuran informasi yang disimpan di media dengan kontrol khusus, seperti manajemen media yang dapat dipindahkan, pembuangan media, dan transfer media fisik. ISO juga telah menerbitkan 3 standar lain yang menetapkan prinsip-prinsip dan praktik terbaik di bidang manajemen aset dalam konteks yang jauh lebih luas. Ini adalah ISO 55000-2014 Manajemen Aset, Ikhtisar Prinsip dan Terminologi. Yang kedua, ISO 55001-2014 Manajemen Aset, Sistem Manajemen Persyaratan. ISO 55002-2014 Pedoman Penerapan ISO 55001.
Klasifikasi aset. Kami telah berulang kali menyebutkan pentingnya mengklasifikasikan data dan komponen lainnya dalam hal keamanan. Ini berarti menampilkan kelas yang berbeda dari kerahasiaan dan kekritisan aset. Kerahasiaan kelas digunakan untuk menentukan kategori yang berbeda dari visibilitas aset atau aksesibilitas. Sementara kelas kekritisan terutama menyangkut ketersediaan dan integritasnya. Ada di umum tidak ada korelasi langsung antara kelas aset yang berbeda. Sangat percaya data dental mungkin tidak dianggap sangat kritis dan sebaliknya. Standar perlindungan aset yang pertama yaitu penyembunyian data. Teknik penyembunyian data digunakan untuk membuat data tidak dapat digunakan dalam kasus kehilangan atau pencurian. Mereka termasuk teknologi enskripsi atau denaturasi. Yang kedua yaitu kontrol akses. Kebijakan, standar, dan teknik untuk mengelola hak akses dimaksudkan untuk membatasi eksposur aset hanya kepada mereka yang perlu mengakses mereka dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu pembuangan aset. Perusahaan harus memiliki kebijakan penghapusan untuk data yang tidak lagi diperlukan untuk operasi dan pengarsipan hukum. Yang keempat yaitu pengawasan. Perusahaan harus memiliki kebijakan penghapusan untuk data yang tidak lagi diperlukan untuk operasi dan pengarsipan hukum. Yang kelima yaitu jaminan ketersediaan dan integritas. Aset perusahaan harus tersedia dan gratis dari cacat untuk memastikan kelancaran operasi bisnis. Spesifik langkah di bidang ini termasuk cadangan atau data dan perangkat lunak, ketersediaan infrastruktur, pemulihan bencana, kelangsungan bisnis, dan ketersediaan tempat. Oleh karena itu, kerangka peraturan internal harus mendefinisikan standar atau aturan perlindungan yang akan diterapkan sesuai dengan klasifikasi aset dan konteks penggunaannya. Metode yang berbeda dapat diadopsi untuk menyajikan dan mendokumentasikan standar-standar ini. Berikut ini adalah pendekatan yang mungkin tepat untuk sebagian besar bisnis. Mari kita anggap bahwa sebuah perusahaan telah mendefinisikan 3 privasi kelas. Yang pertama rahasia, yaitu hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu dalam organisasi. Yang kedua yaitu penggunaan internal, yaitu dapat diakses oleh semua karyawan. Yang terakhir yaitu publik, dapat diakses oleh publik. Contoh, berdasarkan presentasi yang diusulkan, aturan kerahasiaan untuk dokumen kantor atau kolom B dapat diringkas sebagai berikut. Aturan B1 yaitu dokumen kantor yang diklasifikasikan sebagai rahasia harus sistematis dienkripsi atau disimpan dalam folder yang dilindungi. Mereka tidak dapat dikonsultasikan sementara di luar perusahaan. Dan aturan B kedua, dokumen untuk penggunaan internal tidak dapat dikomunikasikan secara eksternal. Mereka harus disimpan di dalam perusahaan. Dalam sistem perpustakaan, dokumen disediakan untuk tujuan ini. Mereka dapat dikonsultasikan di luar perusahaan. Dan aturan B3, dokumen publik tidak boleh berisi informasi yang bersifat internal, digunakan atau rahasia. Konten tidak boleh menyebutkan perusahaan.